pengalamanku mendapatkan 200 subscribe di YouTube dari reaction video jualan. Jadi ceritanya aku ngerasa ada yang salah nih dari kontenku yang udah mau upload lebih dari 100 video dan subscribe-nya itu nggak nambah-nambah. Makanya kayaknya sih ini ada yang salah dalam pembuatan channelku. Makanya aku berusaha membuat channel YouTube. Gimana ya, ini apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba membuat reaction video jualan. Nah, video reaction jualan ini hanya melihat video dan diedit di CapCut, terus kita overlay, dan akhirnya jadi aku konsisten selama 2 minggu dan ternyata bisa mendapatkan 200 subscribe. Dimulai dari videonya itu ada yang view-nya ada yang sedikit, yang dilihat 44, ada juga yang dilihat 16.000 viewers, dan itu sampai 20 yang aku upload, yang ada 16.000-nya ada 4 video, yang 15.000-nya juga ada 2 kalau nggak salah ya. Nanti aku cek lagi kalau aku salah. Dan dari situ belajar pengalaman apa sih yang bisa aku dapatkan ketika aku mendapatkan 200 subscribe. Pertama, aku jadi belajar bahwa kita itu jangan berhenti berusaha. Kita harus semangat, harus yakin. Kalau misalnya video kita gagal ya coba lagi. Kalau misalnya kita belum bisa ya coba lagi. Dan yang kedua, kita jangan pernah lihat tetangga kita yang subscribe-nya udah banyak. Kita fokus dulu sama kesalahan video kita, apa sih yang salah dari videonya. Dan yang ketiga, kita harus tetap semangat. Jadi di sini yang berjuang itu nggak sendirian, apalagi kita bukan artis, bukan selebgram, tapi kita pengen juga berjuang kayak orang lain. Gimana sih caranya? Makanya kita harus semangat untuk terus bangkit untuk membuat video yang kita bisa. Itu pengalaman yang selama 3 langkah yang aku dapatkan. Namun aku tetap berjuang dan semangat walaupun masih 200 subscribe. Dari sini belajar bahwa emang semua video itu nggak ada yang instan. Apalagi kan kalau misalnya lihat di video-video YouTube semuanya, ini dia tips mendapatkan hasil jutaan atau hasil puluhan juta dari YouTube dengan cepat. Itu ternyata kalau misalnya kita udah praktekkan gak segampang yang mereka pikirkan. Mungkin itu gampang bagi mereka yang subscribe-nya udah di atas puluhan atau ratusan ribu ketika membuat video. Beda lagi yang bagi kita yang masih awam. Langkah pertamanya kita harus tetap fokus sama diri kita upload berkali-kali dan jangan melihat tetangga yang lain. Tetap bersyukur apa yang kita punya, dan ini aku belajar dari brand busnya Kodeni bahwa kita juga semua punya kemampuan, gak ada yang gak punya kemampuan. Makanya buat kalian semua yang mau jadi YouTube pemula, cobain dari sekarang. Kayak aku, walaupun masih 200 subscribe, aku masih semangat dan berusaha untuk membuat konten. Ya walaupun itu hanya konten receh, tapi aku belajar gimana caranya untuk berjuang. Kayak gitu teman-teman. Gimana pengalaman kalian ketika kalian menjadi YouTube pemula? Dan apa yang kalian rasakan? Apakah kalian gak punya temen? Apakah kalian ngerasa sendirian? Apa kalian ngerasa gak maju-maju? Tenang aja, ternyata kalian gak sendirian. Aku juga ngalamin selama menjadi YouTuber pemula. Buat teman-teman, aku berdoa semoga kita semua sebagai YouTuber pemula bisa tetap konsisten untuk upload, bisa terus tetap konsisten untuk berpikir positif, dan bisa terus konsisten untuk mencoba hal-hal yang baru, yang siapa tahu satu videomu bisa menjadi satu konten yang viral dan bermanfaat untuk orang lain. Karena kita nggak pernah tahu konten-konten mana yang nantinya viral, hanya Allah yang tahu ya teman-teman. Jadi kita tetap berusaha aja di sini, tetap yakin pada diri sendiri, dan tetap minta support, dukungan dari teman-teman kita yang sesama konten. Siapa tahu dukungan itu bisa menyemangatimu satu sama lain. Tetap saling support, saling doain, dan apapun yang terjadi mungkin itu yang terbaik, tapi kita nggak boleh nyerah. Siapa tahu ada sesuatu yang paling indah dari beberapa video yang kita upload, sehingga kita bisa terus semangat untuk membuat konten-konten yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain.
Walaupun konten-kontennya itu berupa konten receh, siapa tahu itu membuat tertawa ketika dia sedih. Walaupun konten-kontennya tentang sedih, siapa tahu itu memberikan motivasi yang terbaik dia belajar dari diri kita. Walaupun itu konten-konten yang halnya yang kata kita itu apa sih, siapa tahu itu berguna buat dia mendapatkan ide konten nantinya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih semuanya.